Muhammad Irham, 34 tahun, pedagang coto Makassar di Kelurahan Pamanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulsel, harus meregang nyawa diduga akibat tersengat arus listrik. Irham akhirnya tewas, setelah sempat mendapat perawatan, sekitar 15 menit di RSUD Batara Guru, Kota Belopa. Kanit Intel Polsek Belopa, Bribka Andi Mardiansyah mengaku, kronologi bermula saat mendiang Irham, membersihkan tandon air serta mesin pompa air yang berada di atap warungnya pada Selasa 13 Agustus 2024, sekitar pukul 16 WITA. Selang 1 jam, Muhammad Israk, 36 tahun, kakak mendiang Irham, mencari korban untuk membayar pesanan daging untuk dagangannya. Kata Andi Mardiansyah, Israk lalu naik dan memegang badan korban dengan maksud menolong. Kendati demikian, Israk lalu merasa tersengat aliran listrik usai menyentuh badan adiknya itu. Andi Mardiansyah menambahkan, Israk lalu berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang datang, lalu menolong korban dan dilarikan ke RSUD Batara Guru untuk mendapat perawatan. Menurut Andi Mardiansyah, mendiang Irham dibawa keluarganya di kampung halamannya Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar. Dan bisa diceritakan kronologi penyebab meninggalnya warga Pamanu seperti apa? Ya, berdasarkan hasil penyelidikan awal, ketika kami turun di TKP bersama anggota, kami temukan dari lokasi kejadian dan keterangan beberapa saksi utama dalam hal ini kakak kandung korban. Nah, menurut pernyataan kakak kandung korban bahwa korban ini ditemukan tergeletak di atas atap warung dalam keadaan kejang-kejang. Kemudian yang bersangkutan mencoba menolong, namun pada saat dipegang, mencoba diangkat, saksi yang bersangkutan ini tersengat listrik dari tubuh korban sampai terlempar atau terhempas ke belakang. Karena terhempas, merasa disengat listrik, akhirnya saksi mencoba menari baju korban. Setelah menari baju korban, korban berhenti kejang-kejang. Kemudian minta tolong sama warga untuk dibantu membawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, diperiksa, sempat ditangani oleh pihak medis, dokter rumah sakit. Kemudian kurang lebih 15 menit, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Informasi terakhir dan korban dibawa kemana untuk dimakamkan? Dari rumah sakit itu korban dibawa kembali ke rumah duka, kemudian disemayamkan sambil menunggu ambulans untuk membawa korban. Sekitar pukul 9 malam, korban dibawa ke Kabupaten Takalar, Kecamatan Sandrobone untuk dimakamkan di kampung halamannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.